Anda telah diberitahu sepanjang hidup Anda bahwa penderitaan adalah sesuatu yang harus dihindari. Anda telah diajarkan untuk mematikan rasa, lari darinya, dan membungkamnya. Tetapi bagaimana jika saya katakan bahwa penderitaan bukanlah musuh Anda? Bagaimana jika itu adalah sekutu terbesar Anda? Pikirkanlah tentang itu. Setiap kemunduran, setiap tantangan, setiap momen menyakitkan yang Anda alami, itu semua tidak dimaksudkan untuk menghancurkan Anda. Mereka dimaksudkan untuk membentuk Anda. Dalam tradisi Stoa, kami menerima penderitaan bukan sebagai kutukan, tetapi sebagai alat untuk transformasi. Rasa sakit adalah tempaannya, dan Anda adalah bahan mentah yang menunggu untuk dibentuk. Mudah untuk mengharapkan kenyamanan, untuk memimpikan kehidupan yang bebas dari kesulitan. Tetapi kaum Stoa tahu bahwa kekuatan sejati tidak datang dari menghindari ketidaknyamanan. Itu datang dari bersandar padanya. Ketidaknyamanan yang Anda takuti, itulah hal yang dapat mendorong Anda menuju kehebatan. Lain kali Anda menghadapi kesulitan, alih-alih mundur, tanyakan pada diri sendiri, bagaimana ini dapat membentuk saya? Jika Anda siap untuk berhenti lari dari rasa sakit dan mulai menggunakannya untuk mendorong pertumbuhan Anda, maka Anda berada di tempat yang tepat. Pertimbangkan untuk berlangganan, karena perjalanan ini adalah tentang berkembang menjadi versi diri Anda yang lebih kuat dan tangguh. Setiap langkah yang Anda ambil untuk memahami dan menguasai tantangan hidup adalah langkah menuju kehidupan yang bermakna. Jadi, bergabunglah dengan saya dalam pencarian untuk pertumbuhan, kebijaksanaan, dan kekuatan. Mari kita ubah penderitaan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Anda diajari untuk takut terhadap rasa sakit dan menghindarinya dengan cara apapun. Namun rasa sakit bukanlah musuhmu. Itu adalah gurumu. Itu bukan hukuman. Itu adalah alat pengerjaan. Setiap kali Anda menghadapi kesulitan, Anda tidak sedang tertimpa kesulitan itu. Anda sedang dibentuk olehnya. Pikirkan kembali saat-saat dalam hidup Anda ketika rasa sakit mengetuk pintu Anda. Mungkin itu adalah perpisahan, kegagalan, kehilangan dalam bentuk apapun. Apakah itu menghancurkanmu? Atau apakah itu menyingkapkan bagian-bagian dirimu yang bahkan tidak kamu ketahui keberadaannya? Rasa sakit menghilangkan apapun yang tidak berguna bagi Anda. Ia membakar kelebihan, kelembutan, dan memperlihatkan apa yang tersisa, dirimu yang sebenarnya. Dalam kekasaran ini, dalam kerentanan ini, disitulah letak kekuatanmu. Itulah inti jati diri Anda yang menunggu untuk dibentuk menjadi sesuatu yang lebih kuat, lebih tajam, dan lebih tangguh. Namun inilah kendalanya. Cara Anda menanggapi rasa sakit menentukan dampaknya pada Anda. Apakah Anda membiarkannya mengalahkan Anda? Atau apakah Anda membiarkannya menempa Anda menjadi seseorang yang tidak bisa dihancurkan? Kaum Stoa meyakini bahwa kesulitan tidak boleh dihindari, tetapi diterima. Marcus Aurelius pernah berkata, hambatan untuk bertindak akan memajukan tindakan. Apa yang menghalangi akan menjadi jalan. Dengan kata lain, rintangan yang Anda hadapi bukanlah hambatan. Mereka adalah jalan ke depan. Setiap momen menyakitkan yang Anda hadapi adalah kesempatan untuk tumbuh, memperkuat karakter Anda, dan mempertajam tekad Anda. Rasa sakit tidak ada di sini untuk menghancurkan Anda. Ia ada di sini untuk menyempurnakan Anda. Itulah palu yang membentuk baja. Tanpanya Anda akan tetap lunak, mudah dibentuk, dan lemah. Namun, melalui rasa sakit, Anda menjadi tangguh. Kamu sudah dewasa, dan disitulah kekuatan Anda dimulai. Setiap luka yang Anda bawa, baik fisik maupun emosional, adalah tanda kelangsungan hidup. Itu bukti bahwa kamu bertahan, bahwa kamu berhasil mengatasinya. Dan setiap bekas luka, entah Anda suka atau tidak, adalah bagian dari kisah Anda. Anda dapat memilih untuk melihatnya sebagai pengingat kelemahan, atau Anda dapat memilih untuk melihatnya sebagai lencana kehormatan. Masing-masing menceritakan kisah pertempuran yang dilalui, pelajaran yang dipelajari, bagian dari diri Anda yang ditempa dalam api. Itulah yang dilakukan rasa sakit.
Itu membentuk Anda. Pertanyaan sesungguhnya adalah, apakah Anda akan membiarkannya membentuk Anda menjadi sesuatu yang lebih kuat? Atau apakah Anda akan membiarkannya menghancurkan Anda? Seneca mengatakannya dengan tepat. Kesulitan yang berbeda memperkuat pikiran sebagaimana kerja keras memperkuat tubuh. Saat Anda menghadapi kesulitan, Anda tidak hanya menguji ketahanan Anda, tetapi juga membangun otot mental dan emosional Anda. Anda melatih diri untuk menghadapi kesulitan, untuk bertahan terhadap apapun yang hidup berikan kepada Anda. Sama seperti pandai besi yang membentuk logam dengan cara memukulnya dalam suhu panas, rasa sakitmu mempertajammu. Itu membuat Anda lebih tangguh, lebih cakap, dan pada akhirnya lebih bertenaga. Rasa sakit bukanlah kekuatan yang harus ditakuti. Itu adalah alat yang harus digunakan. Semakin Anda menolaknya, semakin ia akan mengendalikan Anda. Semakin Anda menerimanya, semakin ia akan membentuk Anda menjadi orang yang Anda inginkan. Namun, menerima rasa sakit tidak berarti mencarinya demi rasa sakit itu sendiri. Artinya menerimanya saat ia datang, belajar darinya, dan menggunakannya untuk mendorong pertumbuhan Anda. Ketika Anda bisa melakukan itu, rasa sakit menjadi sekutu Anda. Itu menjadi kekuatan yang mendorong Anda maju, bukan beban yang menarik Anda ke bawah. Sebanyak yang Anda harapkan untuk hidup tanpa rasa sakit, Anda harus berhati-hati dengan apa yang Anda inginkan. Karena tanpanya, Anda tidak akan pernah benar-benar mengenal diri Anda sendiri. Anda tidak akan pernah tahu kekuatan Anda, ketahanan Anda, atau potensi Anda. Rasa sakit adalah wadah peleburan di mana Anda disempurnakan. Dan melalui proses penyempurnaan inilah Anda menjadi versi terbaik diri Anda. Jadi, lain kali Anda menghadapi rasa sakit, janganlah takut menghadapinya. Jangan mundur ke dalam kenyamanan atau gangguan. Hadapi secara langsung. Terima saja. Biarkan itu membentukmu menjadi sesuatu yang tidak bisa dihancurkan. Baja ditempa dalam api, dan Anda adalah baja itu. Anda tidak didefinisikan oleh penderitaan Anda. Anda didefinisikan oleh bagaimana Anda bangkit darinya. Kaum Stoa percaya pada kekuatan pilihan. Anda selalu memiliki pilihan untuk menanggapi rasa sakit dengan cara yang memberdayakan Anda atau melemahkan Anda. Jadi, lain kali hidup memberi Anda tantangan, ingatlah bahwa Anda tidak sedang dihukum. Anda sedang ditempa. Apa yang akan Anda lakukan dengannya? Pilihan ada di tangan Anda. Kenyamanan adalah kebohongan. Ia menjanjikan keamanan, rasa damai, dan ilusi kendali. Kita terus-menerus diminta untuk mencarinya, untuk membangun kehidupan yang mudah, dapat diprediksi, dan bebas dari kesulitan. Namun, bagaimana jika kenyamanan yang kita kejar justru merupakan hal yang melemahkan kita? Pikirkanlah tentang itu. Setiap kali Anda memilih jalan keluar yang mudah, setiap kali Anda puas dengan kehangatan zona nyaman Anda perlahan-lahan menyerahkan kekuatan Anda. Anda mungkin mengira Anda melindungi diri sendiri, tetapi pada kenyataannya, Anda hanya mempertahankan rasa aman yang salah. Kenyamanan adalah pembunuh diam-diam. Rasanya menyenangkan saat itu, tetapi membuat Anda mandek, tidak mampu bergerak maju. Itu seperti tenggelam dalam pasir hisap. Semakin kuat Anda melawan, semakin dalam Anda tenggelam. Bahayanya tidak hanya ada di dunia luar Anda. Bahaya sesungguhnya adalah apa yang terjadi di dalam saat Anda menghindari ketidaknyamanan. Potensi Anda mulai menurun. Pertumbuhanmu mulai melambat. Kita sering percaya bahwa kenyamanan adalah tujuan utama, tempat di mana kita akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Namun, kenyataannya hal itu hanya menciptakan ilusi kepuasan. Ia meninabobokan Anda ke dalam rasa puas diri, suatu keadaan di mana Anda berhenti menantang diri sendiri, di mana Anda berhenti bertumbuh. Bagian terburuknya adalah Anda bahkan tidak menyadari hal itu terjadi. Rasanya seperti dibuai hingga tertidur di tempat tidur yang empuk dan indah, hingga suatu hari Anda terbangun dan menyadari bahwa Anda telah berbaring diam, tak bergerak terlalu lama. Seneca berkata, kita lebih menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Ketika kita mencari kenyamanan, kita menghindari tantangan hidup yang sebenarnya.
Kita yakin bahwa jika kita bisa menghindari rasa sakit dan ketidaknyamanan, kita akan aman, bahagia, dan puas. Tapi ini bohong. Rasa sakit, perjuangan, dan ketidaknyamanan adalah bagian dari perjalanan alami kehidupan, dan semuanya penting untuk pertumbuhan. Ketika Anda menghindarinya, Anda menghindari menjadi diri Anda yang seharusnya. Anda mencegah transformasi yang datang dari mengatasi kesulitan. Pertumbuhan hanya terjadi ketika kita melampaui batas kenyamanan kita. Sama seperti otot yang hanya tumbuh lebih kuat ketika didorong hingga batasnya, begitu pula karakter kita tumbuh lebih kuat ketika kita menghadapi dan mengatasi ketidaknyamanan. Setiap kali Anda mundur ke dalam kenyamanan, Anda menyerahkan sebagian kekuatan Anda. Anda memilih jalan yang mudah, tetapi jalan itu tidak mengarah kemanapun. Itu adalah jalan stagnasi, menghindari tantangan yang akan memaksa Anda untuk berkembang, beradaptasi, untuk menjadi lebih dari Anda kemarin. Kenyamanan membuat Anda percaya bahwa kebahagiaan terletak pada ketiadaan perjuangan, tetapi pada kenyataannya, kebahagiaan terletak pada penguasaan perjuangan. Ini tentang belajar menghadapi badai, bukan menunggunya berlalu. Ini tentang menemukan kekuatan di dalam diri Anda untuk tetap teguh bahkan ketika segala sesuatu di sekitar Anda berguncang. Kita semua pernah mengalaminya. Godaan untuk mundur ketika hidup terasa sulit. Untuk menemukan tempat yang empuk untuk berlabuh ketika segala sesuatunya terasa terlalu sulit. Tetapi bagaimana jika alih-alih lari dari kesulitan, kita justru menghadapinya? Bagaimana jika kita belajar untuk merangkul ketidaknyamanan, untuk melihatnya sebagai katalisator pertumbuhan, bukan musuh? Setiap tantangan, setiap momen menyakitkan bisa menjadi batu loncatan. Itu bisa menjadi hal yang mendorong kita maju, memaksa kita untuk berkembang. Rintangan itu sendiri bukanlah masalahnya. Masalahnya adalah penolakan kita untuk menghadapinya, naluri kita untuk menghindarinya, untuk mundur ke dalam ilusi nyaman bahwa semuanya akan baik-baik saja jika kita tetap diam. Pikirkan tentang hidup Anda sendiri sejenak. Kapan terakhir kali Anda keluar dari zona nyaman? Kapan terakhir kali Anda menantang diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang sulit, sesuatu yang membuat Anda takut, sesuatu yang mendorong Anda untuk berkembang? Sangat mudah untuk hidup dalam ilusi bahwa kenyamanan adalah tempat kita berada. Kita diberitahu sejak usia dini untuk mencari kenyamanan, untuk melindungi diri kita dari kerasnya hidup. Namun, jika Anda telah hidup cukup lama, Anda tahu bahwa kenyamanan tidak bertahan lama. Dunia tidak berhenti karena Anda lelah, karena Anda takut, atau karena Anda ingin beristirahat. Hidup terus berjalan, dan Anda juga harus melakukannya. Semakin Anda menghindari ketidaknyamanan, semakin Anda menghindari menjalani hidup yang benar-benar bermakna. Saatnya berhenti berlari. Berhentilah mencari solusi cepat, jawaban mudah, pelarian sempurna. Anda tidak butuh kenyamanan. Anda butuh kekuatan. Kekuatan untuk menghadapi kesulitan. Kekuatan untuk menghadapi ketakutan, keraguan, dan kelemahan Anda. Kekuatan untuk melewati ketidaknyamanan dengan keyakinan bahwa ketidaknyamanan itu pada akhirnya akan berlalu, membuat Anda lebih kuat di sisi lainnya. Anda tidak bisa tumbuh dalam kepompong kenyamanan. Anda harus melepaskan diri darinya. Anda harus melangkah ke arena, menghadapi tantangan secara langsung, dan tahu bahwa dengan setiap perjuangan, Anda menjadi sesuatu yang lebih besar dari sebelumnya. Ada kesadaran kuat yang datang dengan menerima ketidaknyamanan. Itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang harus dirangkul. Melalui ketidaknyamanan itulah kita menemukan potensi sejati kita. Ketika kita berhenti menghindari hal-hal sulit, ketika kita berhenti menunggu momen yang tepat, saat itulah kita mulai berubah. Saat itulah kita mulai menemukan siapa diri kita sebenarnya, apa yang benar-benar mampu kita lakukan. Jadi, lepaskan ilusi bahwa kenyamanan akan membuatmu bahagia. Lepaskan keyakinan bahwa menghindari rasa sakit akan membuatmu aman. Kenyataannya, kenyamanan hanya akan membuatmu lebih lemah, lebih rentan, dan lebih bergantung pada hal-hal di luar dirimu. Itu akan merampas kekuatan yang ada di dalam dirimu. Kekuatan untuk menghadapi hidup apa adanya, bukan seperti yang kau inginkan. Berhentilah mencari pelukan hangat kenyamanan,
dan carilah kekuatan yang datang dari menghadapi dinginnya hidup, dari melangkah ke dalam ketidaknyamanan, dari memilih untuk bertumbuh. Dunia tidak akan berhenti untuk memenuhi keinginanmu akan rasa aman dan nyaman. Saatnya untuk bangkit menghadapi tantangan, untuk berhenti menghindari ketidaknyamanan pertumbuhan, dan untuk mulai menerimanya. Kamu tidak perlu lari dari rasa sakit. Kamu perlu menghadapinya secara langsung. Disitulah letak kekuatan sejati. Dan ketika kamu melakukannya, kamu akan menyadari bahwa kenyamanan bukanlah jawaban. Kekuatan untuk mengubah hidup Anda selalu ada di dalam diri Anda, menunggu untuk dilepaskan. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa beberapa orang tampak tak terkalahkan sementara yang lain runtuh di bawah tekanan? Mengapa beberapa individu menghadapi kesulitan dengan tekad yang tenang dan tak tergoyahkan, sementara yang lain hancur hanya karena ketidaknyamanan sekecil apapun? Perbedaannya sederhana. Mereka yang berhasil dalam menghadapi kesulitan telah belajar untuk menerimanya. Perjuangan, rasa sakit, dan kesulitan bukanlah musuh yang diajarkan untuk kita takuti. Mereka adalah kekuatan yang membentuk kita menjadi orang yang seharusnya kita jadi. Ketika Anda belajar menerima perjuangan alih-alih menolaknya, Anda memanfaatkan kekuatan yang tak pernah bisa diberikan oleh kenyamanan. Perjuangan adalah api yang menempa Anda. Dan hanya melalui api inilah Anda bisa menjadi tak tergoyahkan. Semakin Anda menghindarinya, semakin Anda melawan tantangan hidup, semakin Anda membatasi potensi Anda sendiri. Hidup tidak akan pernah bebas dari kesulitan. Tidak peduli berapa banyak tembok yang Anda bangun, berapa banyak penghalang yang Anda tempatkan di antara Anda dan dunia. Pada akhirnya, Anda akan menghadapi kesulitan. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda akan merespons? Akankah Anda lari darinya? Akankah kau membiarkannya menghancurkanmu? Atau akankah kau melangkah ke dalam api dan menggunakannya untuk mengubah dirimu? Carl Jung pernah berkata, "Aku bukanlah apa yang terjadi padaku. Aku adalah apa yang aku pilih untuk menjadi." Inilah esensi dari merangkul perjuangan. Kamu tidak ditentukan oleh rintangan yang kamu hadapi, atau oleh rasa sakit yang kamu tanggung. Kamu ditentukan oleh bagaimana kamu memilih untuk menanggapi tantangan-tantangan tersebut. Rasa sakit dan kesulitan mungkin membentukmu, tetapi tidak harus menghancurkanmu. Perjuangan yang kamu hadapi bukanlah cerminan kelemahanmu. Perjuangan adalah ajakan untuk tumbuh lebih kuat. Setiap kali kamu menghadapi kesulitan dan menolak untuk menyerah, kamu sedang memperkuat ketahananmu. Setiap kali kamu melewati ketidaknyamanan, kamu sedang memperkuat kemampuanmu untuk berkembang dalam keadaan apapun. Mudah untuk mendambakan kenyamanan. Mudah untuk mencari jalan yang paling mudah, untuk menginginkan kehidupan yang bebas dari rintangan dan perjuangan. Namun, kenyamanan tidak membangun kekuatan. Ia justru melemahkannya. Ketika kamu menghindari perjuangan, kamu menghindari pertumbuhan. Semakin kamu melindungi diri dari kesulitan, semakin kurang siap kamu menghadapi tantangan hidup yang sesungguhnya. Ini seperti membangun rumah di atas fondasi pasir. Rumah itu mungkin terlihat bagus untuk sementara waktu, tetapi tidak akan tahan terhadap badai. Di sisi lain, ketika Anda membangun fondasi di atas landasan perjuangan dan ketekunan yang kokoh, Anda mempersiapkan diri untuk apapun. Bayangkan para atlet yang mendorong tubuh mereka melampaui batas. Para wirausahawan yang menghadapi banyak kegagalan sebelum menemukan kesuksesan. Para seniman yang mencurahkan hati dan jiwa mereka ke dalam karya mereka meskipun terus-menerus ditolak. Orang-orang ini tidak menghindar dari perjuangan. Mereka menerimanya. Mereka memahami bahwa setiap tantangan yang mereka hadapi adalah kesempatan untuk tumbuh, untuk berkembang, untuk berevolusi. Mereka tahu bahwa kekuatan yang mereka peroleh dari melewati kesulitan akan jauh lebih bermanfaat daripada kemenangan mudah apapun. Perjuangan membentuk Anda dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh kenyamanan. Ketika Anda merasa nyaman, Anda tidak perlu bertumbuh. Anda terjebak dalam cara Anda, mengandalkan rutinitas dan kebiasaan yang sama yang membuat Anda merasa aman. Tetapi ketika Anda menghadapi tantangan,
Ketika Anda melangkah keluar dari zona nyaman, saat itulah Anda berubah. Saat itulah Anda mempelajari hal-hal baru tentang diri Anda. Saat itulah Anda menemukan kekuatan yang tidak Anda ketahui. Ketika Anda dipaksa untuk berkembang dan berekspansi dengan cara yang dulunya tak terbayangkan. Penting untuk menyadari bahwa pertumbuhan tidak terjadi tanpa perjuangan. Itu terjadi karena perjuangan. Ketika Anda melangkah ke dalam api, Anda tidak hanya bertahan hidup. Anda ditempa olehnya. Perjuangan mengajarkan Anda cara bangkit, cara menjadi lebih baik dari kemarin, dan cara membangun ketahanan yang membuat Anda tak tergoyahkan. Setiap kali Anda menghadapi kesulitan dan terus maju, Anda menjadi lebih keras, lebih tajam, lebih kuat. Anda membangun fondasi kekuatan yang tak seorang pun dapat mengambilnya. Tapi ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, ini juga tentang kekuatan emosional dan mental. Hidup punya cara untuk menguji kita, entah itu melalui kehilangan pribadi, kesulitan keuangan, atau pergumulan hubungan. Akan selalu ada sesuatu yang menantang kita, yang memaksa kita mempertanyakan batas-batas kita. Tetapi setiap kali Anda bangkit untuk menghadapi tantangan-tantangan itu, Anda memperkuat ketahanan emosional dan mental Anda. Anda belajar untuk mempercayai diri sendiri, untuk mengandalkan kekuatan batin Anda sendiri, untuk percaya bahwa Anda dapat mengatasi apapun yang menghadang Anda. Pada akhirnya, Anda di sini bukan untuk tetap lemah, untuk tetap berada di zona aman Anda. Anda di sini bukan untuk menghindari kesulitan, untuk bersembunyi dari badai hidup. Anda di sini untuk bangkit. Anda di sini untuk berkembang melalui perjuangan. Anda di sini untuk menjadi tipe orang yang tidak takut akan kesulitan, tetapi yang menerimanya sebagai tantangan, kesempatan untuk tumbuh lebih kuat. Ingatlah bahwa perjalanan Anda bukan tentang menghindari masa-masa sulit. Ini tentang melangkah ke dalamnya, merangkulnya, dan menggunakannya untuk mendorong transformasi Anda. Semakin Anda menghadapi perjuangan, semakin Anda membangun kekuatan untuk bangkit melewatinya. Dan semakin kuat Anda, semakin tak tergoyahkan Anda nantinya. Kekuatan sesungguhnya terletak pada bagaimana Anda menangani tantangan yang Anda hadapi. Setiap kali Anda memilih untuk merangkul perjuangan alih-alih menghindarinya, Anda menjadi lebih tangguh, lebih mampu, dan lebih kuat. Jadi, saat hidup memberi Anda tantangan, jangan menghindar. Hadapilah, manfaatkan. Biarkan itu membentuk Anda menjadi pribadi yang seharusnya. Saat Anda melanjutkan perjalanan, ingatlah bahwa perjuangan Anda bukan untuk menghancurkan Anda. Perjuangan ada di sini untuk membuat Anda lebih kuat, lebih tajam, dan tak tergoyahkan. Rangkullah. Biarkan itu mengubah Anda. Karena ketika Anda bangkit dari api, Anda menjadi sesuatu yang tak seorang pun bisa hancurkan. Anda menjadi tak terhancurkan. Dunia ini tidak adil. Ini adalah kebenaran yang pahit, tetapi dapat mengubah hidup Anda jika Anda menerimanya. Kita semua telah dijual fantasi ini, gagasan bahwa hidup akan memberi kita apa yang pantas kita dapatkan. Bahwa jika kita bekerja cukup keras, kita akan mendapatkan imbalannya. Bahwa jika kita baik hati, hal-hal baik akan terjadi pada kita. Namun, kenyataannya jauh lebih kompleks dan sayangnya jauh lebih tidak murah hati. Hidup tidak beroperasi berdasarkan sistem keadilan. Hidup tidak dirancang untuk memberi Anda apa yang Anda pikir pantas Anda dapatkan. Hidup dirancang untuk menguji Anda, menantang Anda, dan terkadang membiarkan Anda mencari tahu sendiri. Semakin cepat Anda melepaskan keyakinan bahwa dunia berutang sesuatu kepada Anda, semakin cepat Anda dapat mulai hidup dengan cara Anda sendiri, bebas dari harapan palsu yang mengikat Anda. Fantasi keadilan ini menjebak kita dalam siklus frustrasi dan kekecewaan. Kita menunggu hidup memberikan apa yang kita rasa berhak. Kita menunggu orang-orang bersikap adil, keadaan selaras, dan imbalan datang pada waktunya. Namun hidup tidak peduli dengan rencana atau harapan Anda. Ketika Anda menunggu keadilan, Anda hanya menyerahkan kekuatan Anda. Anda menyerahkan kemampuan Anda untuk mengendalikan cara Anda merespons apa yang terjadi di sekitar Anda. Hidup tidak akan pernah adil.
Dan ketika Anda menerimanya, Anda berhenti mengharapkan segala sesuatunya diberikan kepada Anda. Anda berhenti menunggu seseorang atau sesuatu untuk memberikan hasil yang Anda pikir pantas Anda dapatkan. Dan saat itulah perubahan yang sesungguhnya dimulai. Kita menciptakan gagasan-gagasan ini dalam pikiran kita tentang apa yang pantas kita dapatkan, tentang bagaimana segala sesuatu seharusnya. Namun, gagasan-gagasan ini seringkali merupakan ilusi, fantasi yang membuat kita terjebak dalam kekecewaan ketika hidup tidak memberikan apa yang kita harapkan. Ketika kita melepaskan diri dari harapan akan keadilan, kita membebaskan diri dari penderitaan yang datang karena terus-menerus membandingkan kenyataan dengan versi imajinasi dari apa yang kita pikir menjadi hak kita. Dalam kebebasan itulah, dengan melepaskan fantasi, kita akhirnya dapat menerima dunia apa adanya. Alih-alih mencari keadilan, terimalah kerasnya kenyataan. Dunia ini kacau, tak terduga, dan seringkali kejam. Namun di dalam kekacauan itu terdapat peluang. Bahan mentah untuk menciptakan kehidupan. Makna dan tujuan hidup ditemukan dalam tantangan yang Anda hadapi. Ketika Anda berhenti menunggu hidup menjadi baik, ketika Anda berhenti mencari keadilan, Anda mulai menyadari bahwa perjuangan yang Anda hadapi bukanlah hambatan, melainkan batu loncatan. Kesulitan yang Anda tanggung bukanlah hukuman, melainkan alat yang membentuk Anda menjadi seseorang yang mampu menavigasi dunia nyata tanpa goyah dan tak tergoyahkan. Anda tidak dapat membangun kekuatan di atas fondasi kenyamanan atau keadilan. Anda tidak dapat tumbuh tanpa perlawanan. Kenyataannya, dunia tidak berutang apapun kepada Anda. Dan ketika Anda menyadari hal itu, Anda berhenti menunggu dan mulai berkarya. Anda mulai melihat perjuangan, kegagalan, dan kemunduran sebagai bagian dari proses. Itu bukanlah tanda bahwa dunia menentang Anda. Itu adalah tanda bahwa Anda berada di jalan yang benar. Hanya ketika Anda menerima kerasnya kenyataan, Anda dapat mulai menempa jalan Anda sendiri untuk membangun kehidupan dengan cara Anda sendiri. Keyakinan palsu akan keadilan membuat Anda menunggu dunia berubah. Namun kenyataannya, dunia tidak akan pernah menemui Anda di tengah jalan. Semakin cepat Anda berhenti mengharapkannya, semakin cepat Anda dapat mulai mengendalikan hidup Anda sendiri. Terimalah tantangannya, terimalah ketidaknyamanannya, dan terimalah kebenaran bahwa hidup adalah apa yang Anda buat, bukan apa yang menjadi kewajibannya kepada Anda. Dalam ruang itu, bebas dari ekspektasi keadilan, Anda akan menemukan rasa kepemilikan yang baru, rasa kekuasaan atas takdir Anda sendiri. Bayangkan sejenak bahwa segala sesuatu dalam hidup Anda, baik dan buruk, terjadi persis sebagaimana mestinya. Bagaimana jika Anda berhenti melawan hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan? Bagaimana jika Anda berhenti menunggu dunia berlaku adil dan malah berfokus pada apa yang dapat Anda lakukan dengan keadaan yang telah diberikan kepada Anda? Perubahan pola pikir inilah letak kekuatan sejati. Bukan menunggu segala sesuatunya selaras dengan sempurna atau menunggu kehidupan menjadi baik, melainkan menerima apapun yang diberikan kehidupan kepada Anda, menerima kenyataan saat ini, dan menggunakannya untuk menciptakan sesuatu yang bermakna. Dengan menerima kenyataan apa adanya, Anda akan menyadari bahwa tantangan, ketidakadilan, dan pergumulan adalah sekutu terbesar Anda. Mereka adalah hal-hal yang membentuk Anda, yang menguji Anda, yang mendorong Anda untuk tumbuh. Seperti yang diajarkan Epictetus, bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya yang penting. Hidup mungkin tidak adil, tetapi respons Anda terhadapnya, kemampuan Anda untuk memilih bagaimana Anda bereaksi, itulah yang menentukan pengalaman Anda. Semakin cepat Anda melepaskan fantasi bahwa hidup seharusnya adil, semakin cepat Anda dapat berfokus pada apa yang benar-benar penting. Bagaimana Anda hidup, bagaimana Anda bertindak, dan bagaimana Anda bangkit dari keadaan yang Anda hadapi. Ketika Anda melepaskan diri dari fantasi tentang keadilan, Anda berhenti hidup di dunia yang seharusnya dan mulai hidup di dunia yang nyata. Dan di ruang itu, Anda menemukan kekuatan untuk menciptakan jalan Anda sendiri, membangun hidup Anda sendiri, dan mengubah setiap kesulitan menjadi batu loncatan menuju kehidupan yang Anda inginkan. Kerasnya kenyataan bukanlah kutukan,
Itu adalah anugerah. Itu adalah kesempatan untuk membangun kehidupan yang benar-benar milik Anda, bukan kehidupan yang dibentuk oleh keinginan keadilan atau kebetulan. Itu adalah bahan mentah untuk kreasi Anda sendiri. Dan ketika Anda berhenti mengharapkan hidup untuk adil, Anda menjadi arsitek masa depan Anda sendiri. Jadi lepaskan fantasi bahwa dunia berutang sesuatu kepada Anda. Berhentilah menunggu keadilan. Sebaliknya, terimalah kenyataan apa adanya dan gunakan itu sebagai bahan bakar untuk membangun kehidupan yang Anda inginkan. Anda tidak dapat mengendalikan semua yang terjadi pada Anda, tetapi Anda dapat mengendalikan bagaimana Anda merespons. Dan dalam respons itulah terletak kekuatan Anda, pertumbuhan Anda, dan kemampuan Anda untuk menciptakan kehidupan yang benar-benar milik Anda. Dunia tidak berutang apapun kepada Anda, tetapi Anda berutang pada diri sendiri untuk memanfaatkan setiap tantangan, setiap perjuangan, dan setiap momen sebaik mungkin. Hanya dengan begitu, Anda akan menemukan kekuatan untuk bangkit dari kekacauan dan menciptakan sesuatu yang abadi, sesuatu yang bermakna. Pikirkan tentang saat-saat Anda ditolak. Mungkin itu pekerjaan yang tidak Anda dapatkan, hubungan yang berakhir, atau tujuan yang luput dari genggaman Anda. Awalnya, penolakan terasa seperti luka, bukan? Pukulan tajam bagi ego, pengingat langsung bahwa segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Rasanya menyakitkan, rasanya menyengat. Tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa penolakan bukanlah kutukan? Bagaimana jika itu sebenarnya anugerah? Sebuah anugerah yang dibungkus dengan ketidaknyamanan dan frustrasi, tetapi tetap merupakan anugerah. Karena pada kenyataannya penolakan bukanlah akhir. Ini adalah awalnya. Ini adalah sinyal bahwa Anda melangkah keluar dari zona nyaman, bahwa Anda mendorong batasan, dan bahwa Anda berani mencoba sesuatu yang lebih besar dari tempat Anda berada saat ini. Penolakan melucuti ilusi yang kita pegang teguh. Mudah untuk percaya bahwa kita pantas mendapatkan sesuatu, bahwa kita berhak atas kesuksesan, cinta, dan validasi. Namun, penolakan mengguncang kita keluar dari delusi itu. Penolakan menyingkap kelemahan kita, kerentanan kita, dan memaksa kita untuk menghadapi kebenaran tentang siapa diri kita dan di mana posisi kita. Mungkin menyakitkan, tetapi rasa sakit itu perlu. Ini seperti momen ketika seorang pemahat memahat balok marmer untuk mengungkapkan bentuk yang tersembunyi di dalamnya. Penolakan melakukan hal yang sama untuk Anda. Penolakan memahat ego Anda hanya menyisakan apa yang nyata, apa yang diperlukan untuk pertumbuhan Anda. Tanpanya, kita hidup dalam rasa aman yang palsu, tidak menyadari celah yang perlu diisi, pelajaran yang perlu dipelajari. Carl Jung pernah berkata, hak istimewa seumur hidup adalah menjadi diri Anda yang sebenarnya. Penolakan adalah bagian penting dari proses itu. Tanpanya, Anda mungkin tidak akan pernah benar-benar mengenal diri sendiri. Mudah untuk berasumsi bahwa Anda tahu apa yang Anda mampu, berpikir bahwa Anda telah menemukan segalanya. Namun, penolakan memaksa Anda untuk menilai ulang, memeriksa motivasi, keinginan, dan keterbatasan Anda. Penolakan memaksa Anda untuk menggali lebih dalam dan bertanya, mengapa ini tidak berhasil? Apa yang dapat saya pelajari dari ini? Apa yang diajarkan penolakan ini tentang siapa diriku nantinya? Rasanya tidak nyaman menghadapi kenyataan bahwa tidak semuanya akan datang dengan mudah, bahwa beberapa pintu akan tetap tertutup sekeras apapun Anda mengetuk. Namun, ketidaknyamanan itulah yang menajamkan Anda. Sebagaimana pisau menjadi lebih tajam setelah diasah berulang kali, Anda pun menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh setelah setiap penolakan. Penolakan ini mengajarkan Anda untuk terus maju, bahkan ketika tampaknya lebih mudah untuk berhenti. Penolakan ini mengajarkan Anda ketekunan, kerendahan hati, dan pentingnya refleksi diri. Renungkanlah betapa banyak yang telah Anda pelajari dari penolakan-penolakan Anda di masa lalu. Pada awalnya, mungkin terasa seperti kemunduran, tetapi seiring waktu, Anda mungkin melihatnya sebagai titik balik. Itulah momen ketika Anda mempelajari sesuatu tentang keinginan sejati Anda, tentang kekuatan dan kelemahan Anda. Mungkin penolakan itu mengarahkan Anda ke jalan yang lebih baik. Atau mungkin penolakan itu mengajarkan Anda pelajaran tentang ketahanan.
Dalam hal ini, penolakan bukan hanya sesuatu yang terjadi pada Anda. Penolakan adalah sesuatu yang terjadi untuk Anda. Penolakan memaksa Anda untuk berkembang, beradaptasi, dan menyempurnakan pendekatan Anda. Masalahnya, kebanyakan dari kita telah dikondisikan untuk menghindari penolakan dengan segala cara. Kita diajarkan untuk mencari validasi, berjuang untuk mendapatkan persetujuan, dan takut gagal. Namun, dengan melakukan itu, kita kehilangan salah satu alat paling ampuh untuk bertumbuh, yaitu kemampuan untuk menerima penolakan dan menggunakannya untuk mendorong peningkatan diri. Ketika Anda menolak penolakan, ketika Anda menghindari pelajaran yang ditawarkannya, Anda merampas kesempatan untuk menjadi versi terbaik diri Anda. Namun, ketika Anda menerima penolakan, Anda membuka tingkat kesadaran diri yang baru. Anda berhenti mengejar validasi eksternal dan mulai melihat ke dalam diri sendiri. Anda menyadari bahwa nilai Anda tidak ditentukan oleh persetujuan orang lain. Penolakan bukan lagi tentang apa yang orang lain pikirkan tentang Anda, melainkan tentang apa yang dapat Anda pelajari dari pengalaman tersebut. Penolakan mengalihkan fokus dari kesuksesan eksternal ke pertumbuhan internal. Alih-alih melihat penolakan sebagai kekalahan, Anda mulai melihatnya sebagai peluang, momen yang menguji karakter, tekad, dan kemampuan Anda untuk bangkit kembali. Setiap penolakan membawa potensi untuk sesuatu yang lebih baik. Rasanya seperti berada di tengah badai. Angin menderu, hujan deras, dan segalanya terasa di luar kendali. Namun, setelah badai berlalu, dunia terasa berbeda. Lebih segar, lebih bersih, dan lebih semarak. Penolakan itu seperti badai. Penolakan menantang Anda. Penolakan menguji batas kemampuan Anda. Namun, setelah Anda menghadapinya dan melewatinya, Anda akan muncul lebih kuat, lebih jernih, dan lebih fokus. Kenyataannya, Anda akan menghadapi penolakan berkali-kali dalam hidup Anda. Sesukses apapun Anda, sehebat apapun pencapaian Anda, akan selalu ada momen kegagalan, kemunduran, dan penolakan. Namun, setiap kali penolakan terjadi, Anda punya pilihan. Anda bisa membiarkannya menghancurkan Anda, atau Anda bisa memilih untuk bangkit darinya. Anda bisa memilih untuk belajar darinya, membiarkannya mengasah Anda, dan mengubahnya menjadi batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar. Penolakan tidak mendefinisikan Anda. Penolakan justru memurnikan Anda. Penolakan menyingkirkan apa yang tidak penting, menyingkapkan jati diri dan potensi sejati Anda. Alih-alih takut, Anda seharusnya menerimanya. Anda seharusnya menerimanya sebagai alat yang ampuh untuk pertumbuhan dan penemuan diri. Bukan penolakan itu sendiri yang penting, melainkan bagaimana Anda menanggapinya yang menentukan kesuksesan Anda. Setiap kali Anda menghadapi penolakan, ingatkan diri Anda bahwa ini hanyalah langkah lain dalam perjalanan Anda. Ini bukan akhir, ini awal dari sesuatu yang baru. Ini kesempatan untuk menilai ulang, memperbaiki diri, dan kembali lebih kuat. Terima penolakan apa adanya. Ini bagian penting dari proses menjadi diri Anda yang sebenarnya. Ketika Anda melakukannya, Anda akan menemukan bahwa hal-hal yang paling Anda takuti, penolakan, kegagalan, kemunduran, menjadi kekuatan yang mendorong Anda maju menuju kebesaran. Kesepian seringkali terasa seperti kutukan. Itu adalah perasaan yang kita coba hindari, sesuatu yang kita anggap sebagai kekurangan dalam hidup kita. Kita hidup di dunia yang terus-menerus mendorong koneksi, validasi eksternal, dan kepastian bahwa kita dicintai, diinginkan, dan dilihat oleh orang lain. Kita takut akan kesendirian karena memaksa kita untuk menghadapi diri sendiri tanpa gangguan dari kebisingan eksternal. Tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa kesendirian bukanlah kelemahan Anda, melainkan kekuatan Anda? Bagaimana jika Anda dapat belajar melihat kesepian bukan sebagai sesuatu untuk dihindari, tetapi sebagai kesempatan untuk tumbuh, introspeksi, dan kejelasan? Dalam keheningan, dalam kesendirian, Anda menemukan diri Anda sendiri. Di saat-saat hening itulah, bebas dari opini dan ekspektasi orang lain, Anda dapat mendengar suara Anda sendiri.
Dunia terus-menerus membombardir kita dengan tuntutan, gangguan, dan ekspektasi tentang apa yang seharusnya kita lakukan atau lakukan. Namun, ketika Anda merangkul kesendirian, Anda menciptakan ruang untuk kejelasan. Rasanya seperti membersihkan jendela yang berkabut untuk akhirnya melihat dunia sebagaimana adanya. Anda mulai mendengar suara hati Anda, suara yang tenggelam oleh kebisingan kehidupan sehari-hari. Anda berhenti meminta izin dan mulai mempercayai diri sendiri. Anda berhenti mencari jawaban di luar diri Anda dan menyadari bahwa jawaban itu telah ada di dalam diri Anda selama ini. Carl Jung memahami pentingnya refleksi diri dan kesendirian. Ia berkata, kesepian bukan datang dari ketiadaan orang di sekitar Anda, tetapi dari ketidakmampuan mengomunikasikan hal-hal yang penting bagi Anda. Ketika Anda terus-menerus dikelilingi oleh orang lain, terus-menerus mencari persetujuan atau validasi, Anda akan mudah melupakan jati diri Anda yang sebenarnya. Anda menjadi cerminan orang-orang di sekitar Anda, alih-alih cerminan siapa diri Anda sebenarnya. Kesendirian memberi Anda ruang untuk menemukan kembali tujuan Anda sendiri, untuk mendapatkan kembali identitas Anda. Di saat-saat isolasi itulah Anda memahami siapa diri Anda sebenarnya, apa yang benar-benar Anda inginkan, dan apa yang benar-benar mampu Anda lakukan. Mudah sekali teralihkan oleh dunia luar, terjebak dalam kesibukan, kebisingan, dan kebutuhan konstan akan validasi eksternal. Namun dalam kesendirian, Anda menyingkirkan gangguan-gangguan tersebut. Anda tidak membutuhkan orang lain untuk memberitahu Anda siapa diri Anda, atau apa yang seharusnya Anda lakukan. Anda adalah sumber kekuatan Anda sendiri. Anda tidak perlu mengejar pengakuan. Anda tidak membutuhkan kepastian konstan bahwa Anda berada di jalan yang benar. Ketika Anda merasa nyaman dengan kesendirian, Anda menjadi jangkar bagi diri Anda sendiri. Anda menemukan kekuatan untuk berdiri tegak bahkan ketika dunia di sekitar Anda kacau. Anda menjadi mandiri, mengandalkan sumber daya batin Anda sendiri daripada bergantung pada orang lain untuk dukungan emosional atau validasi. Ini tidak berarti bahwa kita harus hidup dalam isolasi total, terputus dari dunia. Hubungan antar manusia itu penting, tetapi ada kekuatan unik yang datang dari kemampuan untuk berdiri sendiri, untuk berdamai dengan pikiran Anda sendiri, dan merasa nyaman dengan diri Anda sendiri. Ketika Anda menemukan kekuatan dalam kesendirian, Anda tidak lagi takut sendirian. Anda memahami bahwa dalam kesendirian terdapat pertumbuhan. Di saat-saat kesendirian itulah kita menghadapi diri kita sendiri, kekurangan kita, ketakutan kita, kelemahan kita, dan memilih untuk menghadapinya. Kesendirian memberi Anda kekuatan untuk merenung tanpa gangguan, mempertanyakan keyakinan Anda, dan menemukan keinginan sejati Anda. Ketika Anda terus-menerus dikelilingi oleh orang lain, oleh opini, dan oleh ekspektasi masyarakat, mudah untuk melupakan jalan Anda sendiri. Anda mungkin mendapati diri Anda mengejar tujuan yang bahkan bukan milik Anda, menjalani kehidupan yang telah ditentukan orang lain untuk Anda. Tetapi ketika Anda merangkul kesendirian, Anda mulai mendefinisikan hidup Anda sendiri. Anda mulai menetapkan tujuan Anda sendiri berdasarkan nilai dan keinginan Anda sendiri, bukan pada ekspektasi orang lain. Disinilah letak kekuatan yang sesungguhnya. Bukan pada menyesuaikan diri atau mengikuti orang banyak, melainkan pada berdiri sendiri dalam menemukan arah Anda sendiri dan dalam memiliki keberanian untuk menjalaninya sendiri. Ketika Anda mampu menyendiri tanpa merasa kesepian, ketika Anda mampu merasa nyaman dengan diri sendiri, Anda membuka kekuatan yang tak seorang pun dapat ambil dari Anda. Anda tak lagi bergantung pada orang lain untuk validasi. Anda tak lagi membutuhkan faktor eksternal untuk memberitahu Anda bahwa Anda berada di jalan yang benar. Anda memiliki kejelasan untuk mengetahui sendiri. Ada sesuatu yang sangat transformatif tentang menyendiri dengan pikiran Anda. Hal itu memaksa Anda untuk menghadapi siapa diri Anda sebenarnya, bukan siapa yang Anda pura-purakan untuk orang lain. Mudah untuk memakai topeng dan memainkan peran ketika Anda terus-menerus dikelilingi oleh orang lain. Namun, dalam kesendirian, topeng itu terlepas. Anda melihat diri Anda dengan jelas tanpa filter.
Ini mungkin terasa tidak nyaman pada awalnya, tetapi disinilah pertumbuhan yang sesungguhnya terjadi. Anda belajar menerima diri sendiri, kekurangan, dan segalanya. Dan dari penerimaan itu muncul kekuatan. Ketika Anda merangkul kesendirian, Anda juga belajar seni mengandalkan diri sendiri. Anda berhenti menunggu orang lain memberi Anda jawaban, memberitahu Anda siapa Anda seharusnya, atau mendukung Anda dalam setiap keputusan. Anda belajar mempercayai diri sendiri, naluri Anda, dan kemampuan Anda sendiri. Anda menjadi sumber kekuatan Anda sendiri. Dan disinilah kepercayaan diri sejati lahir. Rasa percaya diri bukanlah sesuatu yang datang dari persetujuan orang lain. Rasa percaya diri adalah sesuatu yang datang dari dalam diri sendiri. Rasa percaya diri adalah pengetahuan yang tenang bahwa Anda sudah cukup apa adanya dan bahwa Anda memiliki segalanya di dalam diri Anda untuk menghadapi apapun yang menghadang. Dalam kesendirian, Anda juga menemukan ruang untuk merenungkan tujuan hidup Anda. Kita seringkali begitu terjebak dalam kesibukan hidup, sehingga kita lupa bertanya pada diri sendiri, mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Kita mengejar kesuksesan, persetujuan, dan validasi eksternal tanpa pernah benar-benar berhenti untuk memikirkan apa yang kita inginkan. Kesendirian memaksa kita untuk memperlambat langkah, melihat ke dalam diri sendiri, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan besar. Apa yang saya inginkan dari hidup? Apa nilai-nilai saya? Apa yang saya sukai? Ketika Anda meluangkan waktu untuk menyendiri, Anda memberi diri Anda kesempatan untuk menemukan kembali tujuan hidup Anda, untuk terhubung kembali dengan apa yang benar-benar penting bagi Anda, dan untuk melepaskan segala sesuatu yang tidak sejalan dengan tujuan tersebut. Kekuatan kesendirian terletak pada kemampuannya untuk menyingkirkan segala sesuatu yang tidak penting, hanya menyisakan apa yang benar dan nyata. Kesendirian memaksa Anda untuk menghadapi ketakutan, keraguan, dan kelemahan. Namun kesendirian juga memberi Anda kesempatan untuk membangun kekuatan, kejelasan, dan kemandirian. Ketika Anda tidak lagi bergantung pada orang lain untuk validasi, ketika Anda tidak lagi membutuhkan persetujuan eksternal untuk merasa berharga, Anda menjadi bebas. Anda bebas menjalani hidup dengan cara Anda sendiri, mengejar tujuan Anda tanpa rasa takut, dan menerima diri Anda yang sedang berkembang. Kesendirian bukanlah kutukan. Kesendirian adalah anugerah. Kesendirian adalah kesempatan untuk menemukan kembali siapa diri Anda sebenarnya dan terhubung dengan kekuatan batin Anda. Kesendirian adalah ruang untuk kejelasan, pertumbuhan, dan penemuan diri. Jadi, terimalah. Belajarlah untuk merasa nyaman dengan diri Anda sendiri. Temukan kekuatan dalam kesendirian dan gunakan kekuatan itu untuk membentuk kehidupan yang Anda inginkan. Karena pada akhirnya, kekuatan yang Anda temukan dalam kesendirian akan menjadi fondasi bagi semua hal lain yang Anda capai dalam hidup. Setiap kegagalan yang Anda hadapi mengandung pelajaran. Setiap patah hati, sebuah kebenaran tentang siapa diri Anda dan siapa diri Anda nantinya. Rasa sakit tidak perlu ditakuti. Rasa sakit perlu dipahami. Mudah untuk memandang rasa sakit sebagai sesuatu yang harus dihindari, sesuatu yang merenggut dari hidup kita, sesuatu yang kita harapkan akan hilang. Tapi bagaimana jika saya bilang rasa sakit bukanlah musuhmu? Bagaimana jika itu satu-satunya hal yang dapat membentukmu menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih selaras dengan jati dirimu? Ketika kita mengalami rasa sakit, entah itu sengatan kegagalan, rasa sakit kehilangan, atau beban perjuangan, mudah untuk berpikir bahwa itu hanyalah tanda kelemahan, atau lebih buruk lagi, bahwa kita hancur. Namun, kenyataannya, rasa sakit bukanlah hukuman. Itu adalah guru. Setiap pengalaman menyakitkan membawa serta kesempatan untuk tumbuh. Rasa sakit bukan sekadar ketidaknyamanan yang berlalu. Itu adalah api yang menempa karaktermu. Pikirkan kembali momen-momen paling menyakitkan dalam hidupmu. Apa yang kamu pelajari darinya? Kebenaran apa yang diungkapkannya? Setiap patah hati, setiap kegagalan, dan setiap kehilangan adalah sebuah langkah dalam perjalananmu. Carl Jung pernah berkata,
Luka adalah tempat cahaya memasuki dirimu. Itulah esensi rasa sakit sebagai guru. Di dalam luka-luka itulah kita menemukan potensi terbesar untuk tumbuh. Rasa sakit memaksa kita untuk menghadapi keterbatasan, ketakutan, dan kelemahan kita. Dan dengan begitu, rasa sakit memberi kita kesempatan untuk melampauinya. Ketika Anda merenungkan perjuangan Anda, apakah Anda melihatnya sebagai momen kekalahan atau momen yang membuat Anda lebih kuat? Mudah untuk merasa kalah ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai harapan. Namun, jika Anda mengubah perspektif dan memandang setiap kegagalan, setiap kemunduran, setiap pengalaman menyakitkan sebagai pelajaran berharga, Anda akan mulai melihatnya sebagai batu loncatan, bukan hambatan. Rasa sakit mengungkapkan apa yang perlu diubah, apa yang perlu disembuhkan, dan apa yang perlu diperkuat. Rasa sakit tidak hanya menghancurkan Anda, tetapi juga membangun Anda. Rasa sakit mengajarkan kita tentang batasan kita, tetapi juga mengajarkan kita tentang potensi kita. Setiap kali Anda melewati pengalaman sulit, Anda menemukan hal-hal baru tentang diri Anda. Anda belajar apa yang mampu Anda lakukan ketika segala sesuatunya bertolak belakang dengan Anda. Anda belajar bahwa ketahanan Anda bukan sekadar konsep abstrak. Itu adalah sesuatu yang telah Anda bangun sedikit demi sedikit melalui setiap momen sulit. Mudah untuk berpikir bahwa kita dibatasi oleh keadaan kita. Namun, rasa sakit menunjukkan kepada kita bahwa kita mampu melakukan jauh lebih banyak daripada yang sering kita sadari. Rasa sakit juga merupakan cermin. Ia memantulkan hal-hal yang mungkin tak ingin kita lihat dalam diri kita. Ia memaksa kita untuk mengakui kelemahan, ketakutan, dan masalah kita yang belum terselesaikan. Ia merampas kenyamanan penyangkalan dan menyingkap kebenaran. Namun, ini bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Ia sesuatu yang perlu dirangkul. Ketika kita membiarkan diri menghadapi rasa sakit dan memahami apa yang diajarkannya, kita mulai tumbuh dengan cara yang tak pernah bisa ditawarkan oleh kenyamanan. Dalam rasa sakit itulah kita menemukan motivasi untuk berubah, kekuatan untuk maju, dan kebijaksanaan untuk menghindari kesalahan yang sama. Setiap luka yang Anda bawa adalah pengingat seberapa jauh Anda telah melangkah. Itu adalah tanda bahwa Anda telah bertahan, dan bahwa Anda telah mengatasinya. Bekas luka ini bukanlah tanda kegagalan, melainkan lencana kehormatan. Itu adalah simbol kekuatan, pertumbuhan, dan ketahanan Anda. Semakin banyak bekas luka yang Anda kumpulkan, semakin banyak Anda belajar tentang diri sendiri, tentang batasan, dan tentang potensi Anda. Alih-alih bersembunyi dari bekas luka Anda, rangkullah. Setiap luka adalah bukti kemampuan Anda untuk menghadapi hidup dengan berani dan keluar dari sisi yang lain dengan lebih kuat. Setiap tantangan baru hanyalah kesempatan lain untuk berkembang. Kita sering menghadapi tantangan dengan rasa takut atau cemas, menganggapnya sebagai rintangan yang menghalangi kebahagiaan kita. Namun, tantangan bukanlah penghalang. Tantangan adalah kesempatan untuk transformasi. Tantangan adalah momen yang mendorong kita keluar dari zona nyaman, yang memaksa kita untuk bangkit menghadapi tantangan, dan yang menguji batas kemampuan kita. Saat menghadapi tantangan baru, jangan menganggapnya sebagai ancaman. Anggaplah sebagai anugerah. Ini adalah kesempatan untuk mengasah keterampilan, memperkuat karakter, dan menjadi pribadi yang lebih baik dari yang Anda mampu. Penting untuk menyadari bahwa rasa sakit tidak bertahan selamanya. Mungkin terasa seperti itu saat itu, tetapi dalam skema besar, rasa sakit itu sementara. Yang tersisa lama setelah rasa sakit berlalu adalah pertumbuhan, pelajaran yang dipetik, dan pribadi yang telah Anda bentuk. Ketika Anda menghadapi rasa sakit dengan hati terbuka, ketika Anda membiarkannya mengajari Anda alih-alih menghancurkan Anda, rasa sakit itu menjadi katalisator perubahan. Rasa sakit menjadi bahan bakar yang mendorong Anda menuju versi diri Anda yang lebih baik. Sebenarnya kita tidak tumbuh dalam kenyamanan. Kita tumbuh dalam ketidaknyamanan. Kita tumbuh di saat-saat ketika kita didorong hingga batas kemampuan kita, ketika kita dipaksa menghadapi ketakutan terdalam kita, dan ketika kita tak punya pilihan selain bangkit. Mudah untuk berpikir bahwa pertumbuhan seharusnya mudah, bahwa itu harus datang tanpa perjuangan.
Namun kenyataannya, pertumbuhan membutuhkan ketidaknyamanan. Pertumbuhan membutuhkan rasa sakit. Pertumbuhan mengharuskan kita menghadapi kenyataan pahit tentang diri kita sendiri dan tentang dunia di sekitar kita. Dan meskipun itu mungkin sulit saat itu, hanya melalui proses inilah kita menjadi diri yang seharusnya. Jadi, lain kali Anda menghadapi rasa sakit, jangan lari darinya. Jangan mencoba mematikannya atau menghindarinya. Terimalah. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang diajarkan rasa sakit ini kepadaku? Apa yang dapat saya pelajari dari pengalaman ini? Bagaimana rasa sakit ini bisa membantuku bertumbuh? Setiap kali Anda mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, Anda selangkah lebih dekat untuk memahami potensi sejati Anda. Anda mulai menyadari bahwa rasa sakit bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, melainkan sesuatu yang perlu dipahami, sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk bertumbuh. Rasa sakit yang Anda alami hari ini akan membentuk pribadi Anda di masa depan. Rasa sakit dalam segala bentuknya adalah guru yang ampuh. Mungkin tidak nyaman, tetapi perlu. Ia adalah palu yang membentuk batu, api yang menempa pedang. Tanpa rasa sakit, tidak ada pertumbuhan. Tanpa kesulitan, tidak ada kekuatan. Jadi, terimalah pelajaran yang ditawarkan rasa sakit. Biarkan ia mengajari Anda. Biarkan ia mengasah Anda. Dan ketika Anda berhasil melewatinya, Anda akan menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan di depan. Rasa aman adalah ilusi. Kita semua pernah mendengarnya. Gagasan bahwa jika Anda tetap berada di zona nyaman, jika Anda menundukkan kepala, semuanya akan baik-baik saja. Keyakinan bahwa menghindari risiko akan melindungi Anda dari kegagalan, rasa sakit, dan kekecewaan. Itu adalah pemikiran yang menenangkan, bukan? Janji bahwa jika Anda tidak goyang perahu, Anda tidak akan tenggelam. Namun kenyataannya, ilusi keamanan ini adalah salah satu hal paling berbahaya yang dapat Anda percayai. Ilusi ini membuat Anda stagnan, membuat Anda kecil, dan menghalangi Anda menyadari potensi sejati Anda. Karena dunia tidak memberi penghargaan kepada mereka yang bermain aman. Dunia memberi penghargaan kepada mereka yang menjelajah ke hal yang tidak diketahui, yang bersedia menghadapi rasa takut dan ketidaknyamanan secara langsung. Jika Anda tidak bersedia melangkah ke dalam api, Anda tidak akan pernah menemukan kekuatan yang ada di dalam diri Anda. Ketika kita tetap berada di zona nyaman, kita memilih jalan yang paling mudah, jalan keluar yang mudah. Mungkin terasa aman, tetapi kenyataannya, itu hanya mengarah pada kehidupan yang biasa-biasa saja. Anda tidak berkembang, Anda tidak mendorong batas Anda, dan Anda tentu saja tidak menjadi diri Anda yang seharusnya. Keamanan membuat Anda terbatas pada apa yang sudah Anda ketahui, pada pola-pola familiar yang memberi Anda rasa kendali yang salah. Namun, hidup tidak berjalan dalam ranah kenyamanan. Dunia tidak dapat diprediksi, kacau, dan terus berubah. Jadi, mengapa Anda membatasi diri pada gelembung yang melindungi Anda dari segala hal yang tidak nyaman? Carl Jung pernah berkata, Anda adalah apa yang Anda lakukan, bukan apa yang Anda katakan akan Anda lakukan. Pernyataan ini menangkap esensi dari apa artinya terbebas dari ilusi rasa aman. Mudah untuk berbicara tentang pertumbuhan, memimpikan kesuksesan, mendambakan kehidupan yang penuh petualangan dan tujuan. Namun, tanpa tindakan, mimpi-mimpi itu tetaplah mimpi. Tantangan sesungguhnya terletak pada menghadapi ketidaknyamanan, melangkah ke dalam ketidakpastian, dan mengambil risiko yang mendorong Anda lebih dekat ke kehidupan yang selalu Anda inginkan. Kenyataannya, rasa aman tidak membuat Anda terlindungi. Rasa aman membuat Anda kecil. Rasa aman membuat Anda terkurung dalam versi diri Anda yang aman tetapi tidak terpenuhi. Ketika Anda terus-menerus mencari kenyamanan, Anda menghindari pengalaman yang justru membentuk Anda. Ketidaknyamanan adalah tempat transformasi terjadi. Api itulah yang memurnikan Anda, tekanan yang mengubah batu bara menjadi berlian. Hanya dengan melangkah ke dalam ketidaknyamanan hidup, Anda dapat membuka kekuatan, ketahanan, dan pertumbuhan yang benar-benar mampu Anda capai.
Namun inilah masalahnya. Tidak ada orang yang menjadi hebat dengan bermain aman. Zona nyaman tidak melahirkan kehebatan. Zona nyaman melahirkan rasa puas diri. Namun, ketika Anda memilih melangkah keluar dari apa yang terasa aman, Anda menemukan kekuatan untuk berubah, berkembang, dan mencapai tingkatan baru. Rasa takut akan ketidaknyamanan itu wajar. Kita semua ingin menghindari rasa sakit, kegagalan, dan hal-hal yang tidak diketahui. Namun, bagaimana jika alih-alih menghindarinya, Anda justru menerimanya? Bagaimana jika Anda memahami bahwa setiap tantangan, setiap momen ketakutan, dan setiap situasi yang tidak nyaman adalah sebuah langkah maju? Disitulah pertumbuhan yang sesungguhnya terjadi. Anda tidak bisa tumbuh dalam kenyamanan. Anda tidak bisa menjadi orang yang lebih kuat dengan menghindari hal-hal yang menantang Anda. Kekuatan tidak dibangun dengan menghindari ketidaknyamanan. Kekuatan dibangun dengan menerimanya, dengan belajar untuk berkembang dalam menghadapi kesulitan. Setiap kali Anda melangkah keluar dari zona nyaman, Anda mengembangkan kapasitas Anda untuk menghadapi tantangan hidup. Anda membangun ketahanan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di kemudian hari. Apakah Anda ingin aman atau kuat? Pilihan ada di tangan Anda. Rasa aman membuat Anda terjebak di tempat yang sama, menjalani hidup yang dapat diprediksi, nyaman, dan pada akhirnya tidak memuaskan. Di sisi lain, kekuatan datang dari menjelajah ke hal yang tidak diketahui, dari mendorong diri sendiri hingga batasan Anda, dan dari menghadapi ketidaknyamanan perubahan secara langsung. Kekuatan lahir dalam ketidakpastian. Kekuatan ditempa dalam api perjuangan dan ketidaknyamanan. Jadi, ketika Anda dihadapkan pada keputusan untuk tetap berada dalam gelembung kecil yang aman atau melangkah ke hal yang tidak diketahui, ingatlah bahwa kekuatan sejati terletak di sisi lain ketidaknyamanan. Kenyamanan tidak membuat Anda lebih kuat, justru membuat Anda lebih lemah. Kenyamanan memberi Anda rasa aman palsu yang membuat Anda terjebak dalam siklus stagnasi. Ketika Anda menolak untuk menantang diri sendiri, ketika Anda menghindari ketidaknyamanan pertumbuhan, Anda merampas kesempatan untuk menemukan apa yang sebenarnya Anda mampu. Ketidaknyamanan yang Anda takuti adalah hal yang akan membantu Anda berkembang, yang akan mendorong Anda untuk menjadi versi diri Anda yang lebih baik. Setiap kali Anda menghadapi sesuatu yang membuat Anda tidak nyaman, Anda bertumbuh. Setiap kali Anda mengatasi rasa takut, Anda membangun lebih banyak kekuatan. Dan setiap kali Anda memilih ketidaknyamanan daripada keamanan, Anda menciptakan versi diri Anda yang baru. Versi yang lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih mampu daripada yang pernah Anda bayangkan. Melangkah keluar dari zona nyaman bukan hanya tentang mengambil risiko. Ini tentang mendapatkan kembali kekuatan Anda. Ini tentang menolak dikekang oleh ilusi bahwa rasa aman adalah kunci kebahagiaan. Rasa aman itu bohong. Ia memberitahu Anda bahwa jalan yang mudah adalah jalan yang benar, bahwa menghindari tantangan adalah jalan menuju kedamaian. Namun, kedamaian tidak datang dari menghindari ketidaknyamanan. Kedamaian datang dari belajar menghadapi ketidaknyamanan dengan keberanian dan kekuatan. Ketika Anda memilih jalan yang sulit, jalan yang menantang Anda, jalan yang mendorong Anda hingga batas kemampuan Anda menjadi lebih dari sebelumnya. Anda berevolusi, Anda tumbuh, Anda menjadi kuat. Semakin Anda melawan tarikan kenyamanan, semakin kuat Anda jadinya. Setiap kali Anda melangkah ke dalam rasa takut, setiap kali Anda menghadapi ketidaknyamanan, Anda membangun otot baru, otot ketahanan, keberanian, dan kekuatan batin. Anda berhenti mengandalkan keadaan eksternal untuk menentukan kebahagiaan atau rasa aman Anda. Sebaliknya, Anda mulai menentukan kekuatan Anda sendiri. Anda menjadi orang yang membentuk takdir Anda, yang memilih untuk bangkit menghadapi kesulitan, dan yang membangun kehidupan yang bermakna dan berdaya. Jadi, lain kali Anda dihadapkan pada pilihan untuk tetap berada di zona nyaman atau menjelajah ke hal yang tidak diketahui, ingatlah ini. Rasa aman adalah ilusi, tetapi ketidaknyamanan adalah sekutu Anda. Terimalah. Masuki karena di sanalah Anda akan menemukan kekuatan sejati Anda. Dan ketika Anda melakukannya, Anda akan menyadari bahwa ketidaknyamanan yang pernah Anda takuti
Justru hal yang memungkinkan Anda menjadi versi terkuat dari diri Anda sendiri. Kekuatan bukanlah rasa aman. Kekuatan terletak pada melangkah melampauinya. Emosi adalah kekuatan yang dahsyat. Emosi membentuk pikiran, tindakan, dan bahkan persepsi kita tentang realitas. Dalam kondisi terbaiknya, emosi menginspirasi, menghubungkan, dan mendorong kita menuju tujuan. Dalam kondisi terburuknya, emosi dapat membanjiri kita, mengaburkan penilaian, dan mengendalikan hidup kita. Masalahnya, kebanyakan dari kita membiarkan emosi mengendalikan kita. Kita bereaksi secara impulsif, membiarkan amarah, ketakutan, dan keraguan mendikte perilaku kita alih-alih menggunakan emosi tersebut sebagai alat untuk berkembang. Tetapi bagaimana jika Anda dapat membalik naskahnya? Bagaimana jika Anda dapat mengambil energi mentah dari emosi Anda dan mengubahnya menjadi sesuatu yang mendorong Anda maju? Kuncinya bukanlah menekan emosi Anda, melainkan mengendalikannya. Menggunakannya sebagai senjata yang mendorong pertumbuhan Anda alih-alih menghambatnya. Langkah pertama adalah memahami bahwa emosi bukanlah pada dasarnya baik atau buruk. Semuanya hanyalah energi mentah dan tanpa filter. Yang penting adalah apa yang kita lakukan dengan energi itu. Kemarahan, misalnya, sering dianggap merusak. Kita mudah terhanyut di dalamnya, melampiaskan amarah, dan membuat keputusan yang kita sesali. Namun, kemarahan, jika disalurkan dengan tepat, dapat menjadi motivator yang kuat. Kemarahan dapat memicu ambisi, memberi kita dorongan untuk mengatasi rintangan dan memperjuangkan apa yang kita yakini. Seneca pernah berkata, "Kemarahan, jika tidak dikendalikan, seringkali lebih menyakitkan daripada luka yang memicunya." Namun, saat Anda belajar mengendalikan amarah, mengubahnya menjadi kekuatan yang memacu Anda menuju sasaran, ia menjadi senjata yang sangat kuat. Ketakutan adalah emosi lain yang seringkali menghalangi. Ia melumpuhkan kita, membuat kita ragu-ragu, dan menghalangi kita mengambil risiko yang diperlukan untuk bertumbuh. Tetapi bagaimana jika Anda berhenti takut pada rasa takut itu sendiri? Bagaimana jika Anda dapat menggunakan rasa takut untuk mempertajam fokus Anda, meningkatkan kesadaran Anda, dan mendorong Anda untuk bertindak? Bila Anda menghadapi ketakutan Anda secara langsung, bila Anda tidak membiarkan ketakutan itu mengendalikan Anda, maka ketakutan itu akan kehilangan kekuatannya. Ketakutan menjadi alat, sinyal bahwa Anda berada di ambang sesuatu yang penting, sesuatu yang mengubah hidup. Carl Jung pernah berkata, "Hal yang paling menakutkan adalah menerima diri sendiri sepenuhnya." Rasa takut tidak ada untuk menahan Anda. Rasa takut ada untuk menunjukkan kemana Anda harus pergi. Itu adalah cara pikiran Anda memberitahu Anda bahwa Anda berada di ambang pertumbuhan, bahwa langkah selanjutnya adalah langkah yang selama ini Anda hindari. Gunakan rasa takut itu untuk memacu fokus Anda, untuk mendorong Anda melewati zona nyaman, dan untuk membangun keberanian yang Anda butuhkan untuk melangkah maju. Keraguan adalah emosi lain yang dapat menghentikan Anda. Ia adalah pembunuh diam-diam, suara pelan yang berbisik bahwa Anda tidak cukup baik, bahwa Anda tidak mampu. Namun, keraguan, seperti semua emosi, dapat dimanfaatkan. Alih-alih membiarkannya merusak kepercayaan diri Anda, biarkan ia menantang Anda. Biarkan keraguan mendorong Anda untuk membuktikan bahwa Anda salah. Setiap momen keraguan adalah kesempatan untuk menguji batas Anda, untuk mengatasi rasa tidak aman Anda, dan untuk muncul lebih kuat di sisi lain. Keraguan menjadi sekutu Anda ketika Anda memilih untuk menghadapinya, untuk menggunakannya sebagai pengingat bahwa pertumbuhan terjadi ketika Anda melangkah keluar dari zona nyaman Anda. Kunci untuk mengubah emosi menjadi senjata terletak pada kendali. Emosi tidak perlu ditakuti dan tentu saja tidak boleh diabaikan. Menekan emosi hanya akan memberinya lebih banyak kekuatan atas diri Anda. Namun, ketika Anda mengakui, memahami, dan menggunakannya untuk mendorong tindakan Anda, emosi tersebut kehilangan kendali atas diri Anda. Anda memperoleh kemampuan untuk menjalani hidup dengan niat, untuk bertindak selaras dengan tujuan Anda, alih-alih didorong oleh keinginan emosi Anda.
Ketika Anda mengendalikan emosi, Anda mengendalikan hidup Anda. Anda menjadi orang yang memutuskan bagaimana bereaksi, bagaimana melangkah maju, dan apa yang harus dilakukan dengan energi emosional yang menghampiri Anda. Penting untuk diingat bahwa mengendalikan emosi bukan berarti menekannya. Bukan berarti berpura-pura bahwa kemarahan, ketakutan, atau keraguan tidak ada. Melainkan berarti mengakui, memahami, dan memilih untuk menggunakannya untuk mendorong Anda maju. Anda tidak perlu bertindak berdasarkan setiap emosi yang Anda rasakan. Faktanya, kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk mundur dan memilih respons, alih-alih hanya bereaksi secara impulsif. Emosi itu seperti api. Emosi dapat membakar semua yang ada di jalurnya, atau mereka dapat ditampung dan digunakan untuk menghangatkan Anda. Ketika Anda belajar mengendalikannya, Anda memanfaatkan kekuatannya dan menjadi alat untuk pertumbuhan Anda. Anda mungkin pernah mengalami saat-saat ketika emosi menguasai Anda. Mungkin Anda mengatakan sesuatu yang tidak Anda maksudkan saat sedang marah. Atau mungkin rasa takut menghalangi Anda mengambil risiko penting. Namun, bayangkan, jika pada saat-saat itu Anda mampu mengendalikan emosi, berhenti sejenak dan merespons alih-alih bereaksi. Bayangkan betapa berbedanya keadaan. Itulah kekuatan pengendalian emosi. Ini bukan tentang menekan perasaan Anda. Ini tentang memahaminya dan menggunakannya secara strategis. Alih-alih membiarkannya mengendalikan tindakan Anda mengendalikan emosi Anda, mengarahkannya menuju tujuan dan keinginan Anda. Ketika Anda mengendalikan emosi, Anda berhenti bergantung pada impuls Anda. Sebaliknya, Anda menjadi orang yang memutuskan bagaimana bereaksi, bagaimana melangkah maju, dan bagaimana menavigasi tantangan hidup. Emosi Anda tidak lagi mendikte perilaku Anda yang melakukannya. Penguasaan diri semacam ini adalah landasan pertumbuhan pribadi. Ini memungkinkan Anda menghadapi kesulitan dengan tenang, membuat keputusan dengan jelas, dan menjalani hidup dengan tujuan. Itulah perbedaan antara menjadi budak emosi dan menjadi tuannya. Jadi, lain kali Anda merasa amarah memuncak, ketakutan merayap masuk, atau keraguan mengaburkan pikiran, jangan biarkan mereka mengendalikannya. Gunakan mereka sebagai bahan bakar. Biarkan amarah mendorong Anda menuju tujuan. Biarkan rasa takut mempertajam fokus, dan biarkan keraguan menantang Anda untuk membuktikan diri. Ketika Anda mengendalikan emosi, Anda mengubahnya menjadi senjata. Dan ketika Anda mengubah emosi menjadi senjata, Anda menjadi tak terhentikan. Kekuatan untuk membentuk hidup ada di tangan Anda. Jangan biarkan emosi mengendalikan Anda. Kendalikan dan gunakan untuk menciptakan kehidupan yang Anda inginkan. Disiplin tidak datang dari kenyamanan. Disiplin datang dari rasa sakit. Mudah untuk berpikir bahwa disiplin adalah sesuatu yang bisa Anda ciptakan begitu saja. Bahwa jika Anda bekerja cukup keras, Anda akan mengembangkan kekuatan untuk tetap fokus, untuk terus maju, untuk menyelesaikan sesuatu. Namun, kenyataannya, disiplin sejati dibangun melalui perjuangan dengan mendorong diri Anda melampaui batas-batas kemudahan. Setiap kali Anda menghadapi ketidaknyamanan, setiap kali Anda melangkah keluar dari zona nyaman dan terus maju, Anda membangun fondasi untuk disiplin sejati yang langgeng. Saat-saat ketika Anda lelah, ketika Anda ingin berhenti, ketika semua yang ada di dalam diri Anda berteriak minta istirahat, itulah saat-saat yang membentuk disiplin Anda. Di saat-saat ketika Anda mengatasi rasa sakit, itulah Anda membangun kekuatan untuk tetap berkomitmen, untuk tetap fokus, dan untuk terus maju apapun yang terjadi. Renungkan saat-saat Anda berhasil, benar-benar berhasil, bukan hanya melewati sesuatu. Kemenangan yang paling berarti bukanlah yang datang dengan mudah. Kemenangan itu adalah saat-saat di mana Anda harus berjuang, di mana Anda harus menanggung kesulitan, dan di mana Anda harus menggali jauh ke dalam diri Anda untuk menemukan kekuatan untuk melewati rintangan di jalan Anda. Itulah kemenangan yang membangun disiplin. Karena disiplin bukan tentang melakukan apa yang mudah. Ini tentang melakukan apa yang perlu, bahkan ketika itu sulit.
Setiap kali Anda memilih untuk terus maju, bahkan ketika segala sesuatu menyuruh Anda berhenti, Anda tidak hanya membangun disiplin, Anda sedang mengubah diri Anda sendiri. Anda membuktikan kepada diri sendiri bahwa Anda lebih kuat dari yang Anda pikirkan, bahwa Anda mampu melakukan lebih dari yang Anda bayangkan. Semakin Anda bertahan, semakin Anda bertumbuh, dan dengan setiap tantangan, disiplin Anda menjadi lebih kuat dan lebih halus. Di setiap momen rasa sakit, Anda punya pilihan. Anda bisa membiarkannya menghancurkan Anda, atau Anda bisa menggunakannya untuk mengubah diri Anda menjadi seseorang yang lebih kuat. Bukan keadaan yang membentuk kita, melainkan bagaimana kita merespons keadaan itulah yang membentuk karakter kita. Ketika Anda menghadapi kesulitan, Anda memiliki kesempatan untuk menyerah atau bangkit. Dan disiplin adalah alat yang memungkinkan Anda untuk bangkit. Ini adalah kemampuan untuk memilih jalan yang sulit, jalan yang jarang dilalui, jalan yang mengarah pada pertumbuhan. Ini bukan tentang menghindari ketidaknyamanan. Ini tentang menggunakan ketidaknyamanan sebagai bahan bakar untuk perjalanan Anda. Semakin Anda memilih untuk menghadapi ketidaknyamanan secara langsung, semakin kuat disiplin Anda. Dan semakin kuat disiplin Anda, semakin besar kekuatan yang Anda miliki atas hidup Anda. Disiplin bukanlah sifat yang Anda miliki sejak lahir. Ini adalah keterampilan yang Anda kembangkan. Ini adalah hasil dari berulang kali memilih apa yang sulit daripada apa yang mudah, memilih fokus daripada gangguan, memilih untuk muncul bahkan ketika Anda tidak menginginkannya. Ini ada di latihan sehari-hari untuk mendorong diri sendiri, membuat pilihan-pilihan sulit yang membangun disiplin. Prosesnya lambat, membutuhkan waktu dan kesabaran, tetapi membuahkan hasil dengan cara yang bahkan tak terbayangkan di awal. Disiplin tidak terjadi dalam semalam. Disiplin ditempa dalam tungku penderitaan di saat-saat ketika Anda berpikir tidak bisa melanjutkan, tetapi Anda tetap melakukannya. Di saat-saat itulah Anda membuktikan kepada diri sendiri bahwa Anda memiliki apa yang dibutuhkan untuk berhasil. Dan dengan setiap kemenangan kecil, disiplin Anda tumbuh lebih kuat. Tekad Anda semakin kuat, dan Anda semakin dekat untuk menjadi orang yang selalu Anda inginkan. Anda lihat, penderitaanlah yang membuat disiplin begitu kuat. Faktanya, disiplin tidak datang dari kemudahan, dari kenyamanan, dari segala sesuatu yang berjalan sesuai keinginan Anda. Disiplin datang dari menanggung kesulitan, dari melewati saat-saat ketika Anda ingin menyerah. Setiap kali Anda memilih untuk terus maju, setiap kali Anda membuat keputusan untuk fokus pada tugas yang ada daripada menyerah pada gangguan, Anda memperkuat tekad, keteguhan, dan kemampuan Anda untuk tetap disiplin dalam menghadapi kesulitan. Rasa sakit dan perjuangan adalah bahan mentah pembentuk disiplin. Tanpa keduanya, tak akan ada pertumbuhan, kekuatan, dan transformasi. Api tantangan dan kesulitanlah yang menempa disiplin menjadi kekuatan dahsyat yang dapat Anda gunakan untuk membentuk hidup Anda. Setiap kali Anda mengatasi rasa sakit, Anda menjadi sesuatu yang lebih. Anda mengubah kelemahan menjadi kekuatan, keraguan menjadi keyakinan, dan ketidaknyamanan menjadi kekuatan. Disiplin bukan hanya tentang melakukan hal yang benar. Disiplin tentang melakukannya secara konsisten, bahkan ketika sulit. Disiplin tentang melakukan tindakan kecil setiap hari, bahkan ketika Anda tidak melihat hasil langsungnya, dengan menyadari bahwa tindakan tersebut akan bertambah seiring waktu. Disiplin adalah kemampuan untuk mempercayai prosesnya, untuk mengetahui bahwa setiap momen ketidaknyamanan adalah investasi untuk diri Anda di masa depan. Dan dengan setiap langkah yang Anda ambil, sekecil apapun, Anda sedang membangun kehidupan yang ingin Anda ciptakan. Menghindari ketidaknyamanan itu mudah. Kita hidup di dunia di mana jalan yang paling mudah seringkali justru paling menggoda. Namun, kenyamanan tidak membangun karakter dan tidak membangun disiplin. Hanya dengan mendorong diri melampaui batas, menghadapi rasa sakit, dan merangkul perjuangan, Anda mulai mengembangkan disiplin yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Disiplin adalah jembatan antara posisi Anda saat ini dan tujuan yang Anda inginkan. Semakin sering Anda mempraktikannya, semakin Anda menjadikannya bagian dari diri Anda,
semakin Anda akan menyadari bahwa segala sesuatu mungkin terjadi. Anda mungkin tidak langsung melihat hasilnya, tetapi setiap pilihan yang Anda buat untuk tetap disiplin adalah investasi untuk masa depan Anda. Mudah untuk memandang orang yang tampaknya memiliki segalanya dan berpikir mereka memiliki bakat alami, semacam formula rahasia yang tidak Anda miliki. Namun, kenyataannya, mereka hanya belajar untuk bertahan. Mereka memilih untuk menghadapi ketidaknyamanan, kemunduran, dan kegagalan, serta menggunakannya sebagai bahan bakar. Dan itulah yang juga bisa Anda lakukan. Setiap kali Anda merasa ingin menyerah, ingatlah bahwa di saat-saat sulit itulah disiplin Anda ditempa. Di saat-saat itulah Anda menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang tak terhentikan. Disiplin lahir dari rasa sakit. Itu bukan sesuatu yang datang dengan mudah dan bukan sesuatu yang terjadi dalam semalam. Namun, jika Anda terus berjuang melewati ketidaknyamanan, jika Anda terus membuat pilihan-pilihan sulit, Anda akan membangun kekuatan yang tak tergoyahkan. Anda akan menciptakan kehidupan yang Anda inginkan, selangkah demi selangkah, dengan disiplin. Terimalah ketidaknyamanan itu. Terimalah perjuangannya. Dan ketahuilah bahwa setiap momen rasa sakit adalah kesempatan untuk tumbuh, membangun, dan menjadi pribadi yang selalu Anda inginkan. Karena pada akhirnya, tungku penderitaanlah yang menempa baja terkuat. Dan disiplin yang Anda bangun melalui perjuangan Anda adalah senjata yang akan membawa Anda menuju kesuksesan.